Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gomar Gani, NIM 4103 2102 15174. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi ABK, mata kuliah ABK pasca sekolah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah ABK pasca sekolah. Baik, langsung saja. Nah, apa itu ABK? Nah, ABK itu anak berkebutuhan khusus, ya, atau sering disingkat sebagai ABK. Adalah suatu kondisi di mana anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu mengalami keterbatasan keluarbiasaan baik pada fisik, mental intelektual, sosial, dan emosi atau emosional. Nah, dalam arti ABK ini mempunyai atau memiliki keterbatasan dalam segi fisik, misalkan contohnya tunarungu, tunanetra, tunadaksa, ya, dan mental intelektual, misalkan grahita. Lalu ada juga autis, Down syndrome, ya, dan ya, emosional, misalkan tunalaras. Nah, itu pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Oke, selanjutnya bentuk pelayanan pendidikan ABK. Apa saja di sini layanan pendidikan ABK secara umum terbagi ke dalam 3 bentuk. Ya, 3 bentuk yaitu segregasi, integrasi, dan inklusi. Apa itu segregasi? Segregasi adalah bentuk layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan dengan kurikulum yang sesuai dengan SLB, ya, kurikulum yang sesuai dengan SLB. Jadi di dalamnya itu ada misalkan SLBA, SLBB, SLBC, SLBD, dan SLBE, ya, untuk tunararas. Nah, jadi segregasi ini yaitu sekolah, ya, di misalkan di sekolah itu khusus menangani anak berkebutuhan khusus dengan berbagai hambatan tersebut tadi, ya. Nah, integrasi, apa itu integrasi? Integrasi yaitu bentuk layanan, ya, yang di dalamnya ada siswa umum dan juga siswa berkebutuhan khusus. Jadi dalam satu lembaga atau dalam satu sekolah, misalkan dalam satu sekolah, satu atap, itu di dalamnya menangani siswa umum atau normal dan juga siswa berkebutuhan khusus. Tetapi hanya 10% dari keseluruhan siswa di kelas tersebut itu yang memiliki keterbatasan khusus. Dan yang terakhir inklusi, apa itu inklusi? Yaitu layanan pendidikan ABK hampir sama dengan integrasi di dalamnya, yaitu menangani siswa normal pada umumnya dan juga siswa anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas, tetapi dengan kurikulum yang kolaboratif, artinya bisa dipahami
bisa dimengerti oleh siswa normal dan juga bisa dimengerti oleh siswa berkebutuhan khusus. Jadi kurikulumnya dikolaboratif dan di inklusif tersebut ada berperan guru kelas dan guru pendamping khusus yang saling berkolaborasi. Nah, ketiga bentuk ini memiliki perbedaan di antaranya mengenai sistem kurikulum yang diterapkan. Oke, selanjutnya tadi yang pertama itu bentuk layanan segregasi ya. Nah, bentuk segregasi ini terbagi menjadi 3 jenis ya, ada sekolah khusus atau sekolah luar biasa, sekolah luar biasa berasrama, dan sekolah luar biasa kelas jauh atau guru kunjung. Nah, apa itu sekolah khusus? Mungkin sudah pada tahu ya, sekolah khusus atau sekolah luar biasa ya tadi sudah disampaikan yaitu sekolah yang menangani beberapa anak berkebutuhan khusus ya dalam satu sekolah itu beberapa hambatan misalkan tunarungu, tunagrahita, tunanetra, tunalaras, Down syndrome ya, itu dalam satu sekolah. Nah, itu sekolah luar biasa dengan kurikulum yang digunakan untuk SLB. Dan kedua, sekolah luar biasa berasrama. Ini sama sekolah luar biasa, hanya bedanya mungkin berasrama, jadi tidak pulang pergi. Nah, jadi si siswa tinggal di asrama sekolah tersebut karena mungkin tempat tinggalnya yang jauh atau orang tua yang memang menitipkan anaknya di sekolah luar biasa tersebut eh, supaya benar-benar dibimbing, dididik, walaupun anaknya berkebutuhan khusus ya, karena orang tua mengharapkan hal yang positif ya demi kebaikan anaknya tersebut. Nah, itu jadi sekolah luar biasa itu sama istilahnya sama menangani eh, berbagai ketunaan, berbagai hambatan siswa, tetapi berasrama, ada asramanya di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu SLB kelas jauh atau guru kunjung. Nah, kelas jauh ini jadi atau guru kunjung itu seperti home visit ya, seperti home visit yang misalkan rumahnya berada jauh dari sekolah ya, sangat-sangat jauh walaupun misalkan satu daerah tetapi kan ada pasti ada gitu letak atau jarak dari sekolah ke eh, rumah, dari rumah ke sekolah itu menempuh misalkan beberapa jam itu ada. Jadi diadakanlah guru kunjung atau hupisi, tetapi guru tersebut juga yang berada tempat tinggalnya dekat dengan rumah siswa ABK tersebut ya. Nah, itu kelas jauh juga itu ya namanya eh, belajarnya di rumah tetapi dengan dibawahi di sekolah tersebut. Contohnya misalkan sekolah Binong. Nah, sekolah Binong berada jauh dengan eh, tempat tinggal siswa karena siswanya sangat jauh, jadi sekolahnya di rumah dengan menugaskan guru yang dekat dengan rumah siswa tersebut. Tuh, atas nama sekolah Binong tersebut. Itu untuk SLB kelas jauh atau guru kunjung.
Oke, selanjutnya bentuk layanan integrasi. Nah, layanan integrasi ini disebut juga terpadu ya. Disebut juga terpadu. Ada eh, 3 jenis, yaitu kelas biasa, ada kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, dan kelas khusus. Nah, kelas biasa, nah di sini ABK bersama-sama dengan siswa pada umumnya terlibat dalam proses belajar mengajar dan secara penuh menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku. Kelas biasa ini maksudnya kelas umum ya, misalkan di SD, misalkan di SD. SD kan eh, normal ya, ini kelas normal. Jadi di satu kelas normal tersebut terdapat 10% dari jumlah siswa di kelas tersebut, yaitu ABK. Ya, misalkan ada 50 siswa, jangan 50 ya, kebanyakan. Misalkan 20 siswa di kelas tersebut. Nah, 10%-nya itu siswa ABK. Tetapi yang digunakan kurikulumnya yaitu ya yang digunakan oleh sekolah tersebut. Jadi si siswa ABK tersebut mengikuti kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Tapi tetap beberapa beberapa mata pelajaran misalkan atau kegiatan yang tetap melihat situasi kondisi anak tersebut, eh, hambatannya seperti apa. Nah, jadi tetap ada penyesuaian lah, tapi lebih dominan ke kurikulum yang digunakan oleh sekolah tersebut. Kalau kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, nah di sini ABK belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum di mana sekolah tersebut berlaku serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak reguler. Jadi maksudnya eh, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus ini yaitu di satu kelas menggunakan kurikulum untuk anak reguler dan juga menggunakan kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi setengah-setengah istilahnya ya. Jadi bisa eh, menggunakan kurikulum reguler, iya, menggunakan kurikulum anak berkebutuhan khusus juga iya. Nah, jadi di sini ada mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu, ya, mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama anak reguler. Jadi disesuaikan lagi. Nah, disesuaikan lagi. Jadi tetapi dalam satu kelas. Itu kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus dan ada juga GPK-nya ya, guru pembimbing khusus. Ya, ya ketiga yaitu kelas khusus. Nah, ABK mengikuti pendidikan sama ya dengan kurikulum di SLB secara penuh ya, kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan. Jadi, kelas khusus tersebut ya maksudnya misalkan dalam satu sekolah jadi ada kelas biasa dan ada kelas khusus. Jadi kalau kelas biasanya itu khusus untuk eh, siswa yang reguler, yang umum, dan kelas khususnya yaitu khusus kelas siswa berkebutuhan khusus, walaupun dalam satu lembaga atau dalam satu sekolah. Jadi istilahnya SLB ada di SD misalkan, contohnya begitu. Jadi dengan kelasnya yang terpisah.
secara kurikulum SLB penuh ya. Itu kelas khusus di layanan integrasi atau terpadu. Baik, selanjutnya yaitu inklusi ya. Bentuk layanan inklusi ada beberapa penjelasan. Yang pertama, bentuk layanan inklusif adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus ya. Semua peserta didik berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Artinya, anak ABK berada atau belajar dalam satu kelas bersama anak normal dan juga di kelas yang sama, di lingkungan yang sama dalam sepanjang waktu. Itu yang pertama. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah tersebut dan dilakukan modifikasi dan adaptasi sesuai kebutuhan bagi semua peserta didik. Nah, kurikulumnya ini tadi hampir sama ya dengan apa tadi integrasi kalau nggak salah ya, integrasi. Kurikulum yang digunakan, ya, kurikulum sekolah tersebut ya dilakukan modifikasi dan adaptasi. Berarti si guru tersebut melakukan modifikasi ya terhadap misalkan dalam kurikulum, terus pembelajarannya juga supaya menarik, supaya bisa dipahami oleh anak di kelas tersebut. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, selanjutnya guru kelas eh, dan guru GPK, guru kelas dan guru GPK atau guru pendamping khusus bekerja sama merancang kegiatan belajar sehingga semua siswa dapat belajar dalam kelas yang sama ya, dalam kelas yang sama dan layanan yang sama. Berarti tidak ada perbedaan ya, dalam kelas yang sama, pembelajaran yang sama, berarti tidak, yang terlibat pemerannya yaitu guru kelasnya dan guru GPK-nya itu berkolaborasi, bekerja sama, bagaimana sih untuk menangani atau memberikan pembelajaran di kelas tersebut supaya semua siswa, yaitu siswa normal pada umumnya dan siswa ABK dapat belajar saling mengerti, saling memahami, dan juga tidak ada saling olok-olok istilahnya ya dalam satu kelas tersebut. Nah, itu eh, di pendidikan inklusi. Nah, tadi pendidikan layanan ya, bentuk layanan pendidikan ABK itu awal ya, awal sebelum masuk ke program. Nah, sekarang lanjut ke program pasca sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Program pendidikan pasca sekolah adalah program persiapan bagi ABK agar memiliki kemampuan, kemandirian, agar memenuhi kebutuhan ekonomi yang dimulai sejak mereka di bangku sekolah sesuai dengan karakter dan jenjang. Ya. Jadi program ini, nah, program pasca sekolah berarti kan program persiapan ya, persiapan dari ABK, persiapan ABK dimulainya sangat lama, berarti dimulai dari jenjang bangku sekolah, misalkan dari SD, SMP lah ya, SMP sudah ada keterampilan, eh, lalu SMA juga, nah dilihat.
Nah, dipersiapkan tuh ada kan kalau di SLB ada di banyak keterampilan ya. Nah, di situ keterampilannya apa saja, lalu dilihat, dipersiapkan si anak ini cocoknya kemana, dipersiapkan si anak ini mampunya keterampilan apa gitu. Jadi dan nantinya untuk memenuhi kebutuhan ekonominya itu. Jadi tujuannya untuk bekerja ya, untuk bekerja kalau menyangkut dengan ekonomi. Oke, jadi itu awal program pasca sekolah. Next yaitu ruang lingkup pasca sekolah. Nah, kalau berbicara tentang ruang lingkup pasca sekolah, terdapat tiga istilah atau tiga kata atau ya yang pertama keterampilan, yang kedua pravokasional, dan yang ketiga kematangan vokasional. Nah, keterampilan apa sih itu keterampilan? Kalau di sini kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Nah, kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Berarti keterampilan itu kemampuan ya, kecakapan dari mulai misalkan ada beberapa tahapan dari dasar keterampilan yang harus diambil apa sih dan didapatkan dari berbagai pelatihan ya, pembelajaran sampai bisa paham dengan keterampilan tersebut. Contoh misalkan keterampilan menjahit. Nah, si anak itu dipersiapkan dari menjahit itu apa saja sih yang harus dipahami, yang harus dipelajari, misalkan tentang dipelajari tentang bahannya apa saja, apa cocok buat baju ini, bahan apa, buat baju ini, bahan apa. Lalu selanjutnya pelatihan menjahit, cara menjahit, yaitu misalkan mengenal alat jahit, jarum, ya mesin jahit, dan juga sampai misalkan sudah mahir mempunyai toko jahit atau mempunyai ya, tempat-tempat konveksi misalkan. Dan nantinya menyelesaikan tugas, misalkan ada eh, masalah-masalah bagaimana sih menangani menyelesaikan masalah dalam keterampilan tersebut. Itu yang harus dimiliki ya, kecakapan yang harus dimiliki untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua pra-vokasional. Pra-vokasional yaitu langkah seseorang untuk mempersiapkan masuk ke dalam dunia vokasi. Ya, masuk ke dalam dunia vokasi. Pelatihan pravokasional mencakup keterampilan hidup mandiri, pelatihan kerja, dan perawatan diri. Perawatan diri ya, berarti itu berarti sebelum ya, sebelum ke dunia vokasi. Nah, langkah apa saja yang seperti tadi, langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan nih. Nah, berarti pelatihan dulu, misalkan pelatihannya seperti tadi, misalkan pelatihan menjahit, berarti langkahnya, misalkan apakah harus punya mesin jahit dulu, apakah harus mengetahui dulu cara-cara menjahit manual dengan jarum jelujur misalkan, atau bagaimana cara memasukkan benang ke jarum misalkan. Itu harus ada langkah-langkah dulu sebelum eh, kita atau seorang masuk ke dunia vokasi. Jadi harus melakukan pelatihan-pelatihan nah ya untuk supaya hidup mandiri. Kalau
sudah memiliki keterampilan, sudah mempersiapkan, berarti kan bisa hidup mandiri, bisa pelatihan kerja, bisa memiliki kecakapan-kecakapan untuk dirinya sendiri. Lalu selanjutnya kematangan vokasional. Nah, setelah misalkan eh, setelah mempersiapkan untuk ke dunia vokasi, langkah-langkahnya sudah hafal, sudah cakap, sudah matang, baru ke dunia vokasional dimatangkan. Nih, salah satu yang harus diselesaikan individu menuju awal dewasa adalah memiliki dan mempersiapkan diri untuk pekerjaan, disebut kematangan vokasional. Nih, jadi kan tadi ulangi ya. Jadi sebelum masuk ke vokasional, sebelum dimatangkan, berarti kan harus mempunyai dasar dulu. Berarti langkah-langkahnya dulu apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dimiliki, keterampilan, kecakapannya. Kalau mau ke dunia menjahit, ya persiapkan, pelajari dulu. Nah, menjahit tersebut. Kalau di dunia masak, tata boga, misalkan pelajari dulu menu-menunya apa saja, apa sih, membuat kue kah, atau hidangan-hidangan sederhana kah, yang seperti itu ya. Setelah itu kan nanti dimatangkan, baru dimatangkannya itu kemana, apakah menjadi wirausaha atau mempunyai eh, bawahan-bawahan ya. Kalau sudah matang kan udah ya gitu. Itu ruang lingkup pasca sekolah. Nah, next, dimensi kematangan vokasional ya tadi tingkat kematangan vokasional mempengaruhi individu dalam proses pemilihan pekerjaan yang di dalamnya mengandung beberapa dimensi kemapanan, yaitu kebutuhan untuk bekerja, pemilihan pekerjaan, aktivitas perencanaan, sikap pengambilan keputusan, serta kemampuan untuk bekerja. Menurut Prihastiwi 1995, berarti kan tadi sudah dijelaskan, berarti beberapa kemampuan untuk bekerja kan. Nah, setelah dipersiapkan, setelah dipelajari kan baru memilihlah pekerjaan, apakah pekerjaan sebagai koki, sebagai penjahit, sebagai pedagang atau sebagai eh, petani dan lain-lain ya, aktivitas perencanaan ya, mengambil keputusan nih. Lalu diambillah keputusan untuk kemampuan bekerja. Nah, selanjutnya faktor mempengaruhi kematangan vokasional. Faktornya tidak jauh ya. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi keluarga, latar belakang sosial ekonomi, gender, teman sebaya, lingkungan sekolah, faktor realitas, dan proses pendidikan. Maksudnya, dan faktor eksternal itu didorong oleh keluarga, misalkan oleh ibunya atau orang tuanya mau si anak eh, bisa bekerja di bidang tata boga, misalkan. Didoronglah nih sama orang tuanya, didukung oleh orang tuanya itu faktor eksternal ya. Atau latar belakang sosial ekonomi, misalkan latar belakangnya keluarga tersebut ibunya atau bapaknya seorang bengkel misalkan. Jadi si anak tersebut harus bisa tentang perbengkelan. Nah, itu menurut latar belakang sosial ekonomi. Gender misalkan, kalau gender misalkan anaknya eh,
perempuan misalkan, berarti gender harus anaknya cocok di dunia tata rias misalkan. Itu dan lainnya itu menurut faktor eksternal. Dan faktor internal meliputi intelijensi, bakat, minat, kepribadian, harga diri, kemandirian, setiap keyakinan diri. Berarti faktor internal itu ada dalam diri kita atau diri pribadi siswa tersebut ya. Bakatnya seperti apa? Apakah di dunia melukis, di seni ya, atau keterampilan tata boga atau keterampilan bengkel dan yang lainnya. Itu bakatnya. Lalu minatnya apa? Minat faktor internal minat dari siswa tersebut itu kemana? Ya, harus berarti harus sesuai minat si anak. Berarti seorang guru atau pembimbing yang eh, mendorongnya, mendukungnya. Kalau si anak minatnya ke tata boga, ya berarti harus diikuti ke tata boga. Nah, begitupun kepribadian, harga diri, kemandirian, setiap keyakinan. Tetapi, nah, kedua faktor ini, kedua faktor tersebut tetap harus dibentuk ya, walaupun kemauan dari orang tua ataupun kemauan dari diri sendirinya, berarti tetap harus dibentuk ya supaya matang, supaya eh, anak tersebut mampu menjadi kedepannya dan menjadi sukses di vokasional tersebut untuk kebutuhan ekonomi atau pekerjaannya. Nah, itu tadi program pendidikan pasca sekolah. Dan selanjutnya yaitu akan membahas lembaga pendidikan ABK pasca sekolah. Nah, perlu adanya suatu program kemandirian yang dilaksanakan di sebuah lembaga pendidikan. Salah satunya adalah program pendidikan pasca sekolah yang merupakan program persiapan bagi ABK agar memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yang dimulai sejak mereka di bangku sekolah sesuai dengan karakter dan jenjang pendidikannya. Jenis dan muatan program ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan karir anak, potensi minat dan bakat peserta didik, berkebutuhan khusus anak, anak berkebutuhan khusus perlu dilengkapi dengan pendidikan kecakapan hidup atau life skill untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja. Dengan demikian, mereka dapat menjadi seseorang yang memiliki keahlian sehingga dapat hidup mandiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Jadi ABK ya setelah sekolah, ABK pasca sekolah berarti memerlukan kematangan dalam keterampilan yang ia miliki, yang sudah ia persiapkan dari jenjang sekolahnya untuk nanti masuki ke dunia kerja. Berarti tidak hanya eh, anak tersebut harus berjalan sendiri ya, tetapi membutuhkan lembaga lagi, membutuhkan wadah lagi untuk mematangkan keterampilan tersebut, yaitu di sebuah lembaga, misalkan yayasan atau organisasi yang menampung, yang menangani anak-anak yang setelah lulus dari SMA itu yang tidak mampu kuliah bisa ditampung di lembaga
atau di yayasan atau di organisasi tersebut untuk dimatangkan lagi kemampuan anak yang sudah dipersiapkan dan sudah dimiliki. Nah, itu ya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Jadi di sini tetap tujuannya yaitu untuk bekerja, ya, untuk bekerja dan untuk menjadi mandiri bagi anak ABK tersebut. Nah, bagaimana mendirikan sebuah lembaga untuk wadah anak ABK tersebut, ya? Biasanya, eh, biasanya sebuah lembaga ini sudah didirikan oleh dari dinas sosial, ya. Biasanya dari dinas sosial. Jadi beliau atau dinas sosial membentuk, ya, untuk khusus menangani misalkan keterampilan-keterampilan yang menangani anak berkebutuhan khusus. Ya kan kalau dinas sosial kan menangani semua ya, misalkan ada panti jompo, panti sosial ya namanya panti sosial, berarti kan menangani atau menampung orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, membutuhkan masa depan yang tetap cerah gitu ya istilahnya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nih mau mendirikan sebuah lembaga untuk juga menyalurkan kasih sayang kita terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang mempunyai semangat jiwa yang kuat ya untuk bisa mampu dalam vokasional, dalam keterampilan supaya bisa terjun demi ekonomi sosial keluarganya. Yaitu yang pertama, ini menurut saya ya, pendekatan secara individual. Pendekatan ini dilakukan kepada setiap anak, yaitu pendekatan misalkan kalau misalkan kita tidak tahu nih, tidak tahu siapa-siapa si anak atau tidak ada gambaran, ya. Tadi kita pendekatan kepada si anak, ya, kepada anak, apakah anak ini mau apa tidak, anak karakteristiknya seperti apa, anak ini eh, kita dekati, sayangi anak tersebut, kasih perhatian, hmm, terus apakah dia punya bakat di keterampilan di apa, di bidang apa, minatnya kemana, itu kita harus pendekatan secara individual. Lalu pendekatan secara kelompok ya. Maksud dari pendekatan kelompok adalah mencari informasi kepada setiap sekolah ya, pada setiap sekolah di mana tempat sekolah setiap anak tersebut dari pembelajaran di kelas, pembiasaan dan juga vokasional anak yang diminati. Nah, berarti kita sebagai eh, orang-orang yang mau mendirikan sebuah lembaga, nah mencari itu pendekatan kepada sekolah, sekolah-sekolah SLB, segregasi yang tadi, nah mencari informasi siapa-siapa saja, apakah beberapa orang atau eh, keterampilannya yang biasa diberikan belajar di sekolah tersebut, di kelas tersebut apa saja buat gambaran untuk gambaran nanti di setelah didirikan lembaga tersebut. Nah, pembiasaannya si anak tersebut seperti apa, pembiasaan di sekolahnya seperti apa, dan juga vokasional yang
diminati siswa-siswa apa saja itu. Itu pendekatan secara kelompok melalui sekolah-sekolah. Lalu membentuk susunan organisasi yang akan merangkul anak ABK pada pendidikan pasca sekolah dari mulai penanggung jawab hingga pembimbing yang langsung keterjun lapangan. Berarti setelah tahu nih siapa-siapa saja anaknya, anak seperti apa saja, hambatannya apa saja, dan juga pembiasaannya apa nantinya sudah direncanakan. Itu semua sudah direncanakan. Vokasionalnya apa saja yang akan diadakan di lembaga tersebut. Nah, lalu membentuk susunan organisasi, jadi penanggung jawabnya siapa, eh, jadi misalkan kalau butuh biaya yang megang keuangannya siapa, yang membutuhkan humas untuk ke sana ke sini untuk sosialisasinya siapa, dan itu harus dibentuk ya susunan organisasinya yang bertanggung jawabnya dalam bidang-bidang eh, lembaga yang akan didirikan tersebut. Nah, selanjutnya menentukan tempat apakah program pendidikan pasca sekolah tersebut berada di sekolah dan bekerja sama dengan sekolah atau tempat terpisah dari sekolah serta mengadakan asrama. Nah, tempat menentukan tempat. Di sini kan program pasca sekolah nih berada di sekolah. Mau apakah akan didirikan di sekolah, apakah akan di luar sekolah yang jauh dari sekolah istilahnya berarti mendirikan mempunyai tempat tersendiri itu tempatnya di mana. Lalu menyusun program pembelajaran dan juga kegiatan demi kelancaran dan efektif terlaksanaannya pendidikan ABK pasca sekolah yang diharapkan. Berarti menyusun dari kurikulumnya apa, ya, pembelajarannya seperti apa, itu disusun dan direncanakan supaya eh, lancar, supaya efektif ya terhadap pembelajaran atau bimbingan pelatihan di lembaga tersebut. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan setiap lembaga untuk menjadi pembimbing pada setiap pembelajaran, kegiatan, dan vokasional. Nah, menjalin kerjasama dengan dinas sosial kah, dengan dinas lingkungan hidup kah, dengan guru keterampilan tata boga, atau orang-orang yang bisa dengan ikhlasnya, dengan semangatnya untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan bimbingan terhadap anak berkebutuhan khusus, ya, menjalin kerjasama itu intinya. Nah, lalu menjalin kerjasama dengan lembaga dan perusahaan setelah anak siap bekerja. Nah, setelah siap bekerja, berarti kan lembaga tersebut sudah harus mempunyai rencana untuk menyalurkan anak ABK yang sudah siap kerja, yang sudah matang keterampilannya, jadi disalurkan ke tempat kerja. Misalkan ke sebuah toko kue kah, kalau anak tersebut mampu di dunia tata boga, eh, apakah di bengkel kah, gitu. Kalau anak tersebut mampu di dunia perbengkelan otomotif. Ya, jadi kerjasama dengan lembaga.
Nah, setelah ini ada sedikit cuplikan dari Bina Sosial Melati ya, Malai Belati yang terletak di Jakarta, Bambu Apus yang sudah ini, tetapi ini ABK yang berkebutuhan khusus tunarungu ya. Ini anak tersebut lulusan dari lembaga Balai Melati tersebut dan mendirikan atau mempunyai sebuah usaha cuci motor. Kita lihat dulu cuplikannya. Bapak sudah berapa kali cuci motor di sini? Sering? Gimana perasaannya? Apakah ada perbedaan kalau cuci motor di tempat lain yang anak-anak non disabilitas? Lebih bersih di sini. Kalau dari harga? Umumnya. Oh ya. Kenapa akhirnya lebih milih ke tempat anak-anak ini? Enak. Oh iya. Kerjanya juga bagus, cepat. Oh cepat. Ya, itu tadi salah satu ABK yang sudah lulus dari lembaga Bambu Apus, kemudian dia sukses mempunyai eh, usaha di bidang cuci motor. Nah, selanjutnya yaitu kecakapan hidup ya, kecakapan hidup atau disebut life skill. Kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Itu kecakapan hidup ya, kemampuan kecakapan yang dimiliki untuk menghadapi problema ya. Kalau tadi dalam vokasional kecakapan kemampuan yang sudah dimiliki untuk eh, mematangkan keterampilan ya. Nah, sekarang kecakapan hidup berarti hampir sama ya untuk hidup ya, menghadapi misalkan problema hidupnya dan sehingga bisa memecahkan masalah jika ada problem dalam kehidupannya.
Nah, tujuan kecakapan hidup yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat menggunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Tujuan umumnya berarti menghadapi masalah ya, memecahkan masalah. Mengoptimalkan manfaat sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah ya. Tuh, jadi jika di dalam pendidikan masih dalam pendidikan ya, berarti tujuan umumnya yaitu menghadapi ketika nantinya sudah dewasa, sudah eh, di lingkungan kerja atau masyarakat bisa memecahkan problema yang dihadapi sesuai dengan manajemen prinsip sekolah. Tujuan khususnya yaitu memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan karir yang dimulai dari perkembangan diri dan penyiapan karir ya. Khususnya yaitu dari dirinya, untuk dirinya, mengembangkan karirnya, memulai dari perkembangan diri dan penyiapan karir dan yang bekerja tadi ya. Nah, lalu jenis-jenis kecakapan hidup. Jenis-jenis kecakapan hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu kecakapan hidup bersifat general, general life skill yang terbagi atas kecakapan personal dan kecakapan sosial. Sedangkan yang kedua yaitu kecakapan hidup bersifat khusus. Ya, bersifat khusus, spesifik life skill, mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Ya, umumnya atau generalnya personal dan kecakapan sosial. Yang khususnya yaitu akademik dan vokasional. Berarti yang khususnya di pembelajaran dan keterampilan. Kalau umumnya dalam diri sendirinya dan lingkungan. Nah, ini ya kecakapan personal adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Mengenal dirinya, mengenal karakter dirinya, bagaimana ya. Itu kecakapan personal, apakah dia mempunyai eh, sifat yang pemalu, pendiam, berani, ataupun yang lainnya. Lalu kecakapan sosial, kecakapan berkomunikasi dengan empati ya dan kecakapan bekerja sama. Nah, sosialnya itu bagaimana seseorang itu bisa berkomunikasi di lingkungan kerjanya dan bekerja sama ketika dia bekerja dengan timnya. Itu kecakapan sosial. Lalu kecakapan akademik ya, kecakapan akademik seringkali disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Ya, kalau berbicara kecakapan akademik lah ya, akademik itu berarti ya di sekolah ya, di sekolah dengan pembelajarannya seperti apa, apakah dia mampu menerapkan atau memahami pembelajaran tersebut. Nah, lalu kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang kecakapan vokasional dasar. Ya. Mencakup vokasional dasar, basic, dan kecakapan vokasional khusus. Ya. Berarti kan tadi sebelum-sebelumnya sudah disinggung, sudah dijelaskan
kecakapan vokasional, keterampilan ya. Nah, di bidang pekerjaannya apakah dia sudah mampu dalam eh, keterampilan yang dia jalani, yang dia miliki, yang dia minati, itu dari dasar ya, keterampilan dasarnya sampai hingga mampu memecahkan berbagai masalah di kecakapan keterampilan tersebut yang dia jalani. Oke, itu tadi beberapa penjelasan ringkasan yang sudah eh, dipelajari di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Tapi ada yang mungkin ketinggalan ya di dalam minat bakat itu diperlukan asesmen ya, diperlukan asesmen. Jadi sebelumnya ketika si anak memilih ke keterampilan vokasional apa, tetap harus di asesmen, ataupun yang belum memiliki minatnya atau memiliki bakatnya tetap bisa di asesmen minat bakatnya kemana, apakah si anak itu mampu di bidang tata boga, menjahit, kecantikan atau dan yang lainnya. Itu harus dibutuhkan asesmen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.